Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Satu Tawarik 16 ayat 9 dan 10. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Di zaman dahulu, orang yang sakit kusta adalah orang yang sangat menderita. Dia bukan saja menderita karena sakit kustanya, tetapi dia juga menderita secara mental karena disisihkan, dijauhi, tidak boleh dekat dengan orang-orang lain yang sehat, bahkan dia dianggap sebagai orang yang najis. Di zaman dahulu, orang yang sakit kusta maka tidak boleh tinggal di kota atau di suatu komunitas dalam masyarakat tertentu. Mereka harus menyingkirkan diri mereka. Kalau itu suatu desa, maka mereka harus berada di luar desa itu. Kalau komunitasnya besar, suatu kota, maka mereka harus ada di luar kota. Mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang kebanyakan. Orang kusta bukan hanya menderita karena sakit kustanya, tetapi juga menderita secara mental karena dikucilkan dari masyarakat. Kalau mereka harus pergi ke suatu tempat, maka mereka harus mengatakan najis, najis, supaya orang yang mendengarnya bisa menyingkir, menjauhkan diri dari mereka, sehingga mereka tidak tertular atas kustanya. Atau kalau dia tidak bisa bicara, maka ada suatu lonceng tertentu yang dibawa, di mana semua orang tahu bahwa kalau lonceng itu bunyi artinya ada orang kusta yang mau lewat, dan kemudian orang akan menyisihkan dirinya, membiarkan orang kusta itu lewat. Orang kusta pasti akan disisihkan dari masyarakat, bahkan karena dianggap najis maka mereka tidak boleh ke tempat-tempat ibadah. Di zaman itu orang beribadah ke suatu tempat, ke sinagog atau ke bait Allah. Dan ketika mereka tidak bisa pergi ke sinagog atau ke bait Allah, maka mereka merasa jauh dari Tuhan. Berbeda sekali dengan zaman anugerah setelah karya penebusan oleh darah Tuhan Yesus. Maka di zaman perjanjian baru ini, kita menerima akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kemudian menerima akan baptisan Roh Kudus, dan Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Firman-Nya dituliskannya di dalam loh hati kita, dan Tuhan Roh Kudus mengajari kita untuk bisa mengenal Tuhan Yesus dan mengenal akan Bapa Surgawi. Tetapi di zaman dahulu, sebelum ada karya penebusan oleh darah Tuhan Yesus, maka orang menganggap bahwa beribadah harus di suatu tempat tertentu.
Orang-orang Israel kalau mau beribadah maka mereka akan pergi ke Yerusalem, karena di Yerusalemlah ada bait Allah. Dan orang yang sakit kusta tidak boleh datang ke tempat ibadah. Sungguh suatu keadaan yang menyiksa batinnya, menyiksa mentalnya, bahkan ditambahi dengan sakit kusta yang membuat kulitnya melepuh, bahkan satu demi satu bagian tubuhnya terlepas karena akibat dari sakit kusta itu. Sekarang ini kita agak sulit menemukannya karena sakit kusta sudah ada obatnya dan orang kemudian tidak dikucilkan. Tetapi di zaman dahulu, orang yang sakit kusta sungguh adalah orang yang dianggap najis dan harus dijauhi. Tetapi kita akan belajar di mana ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, maka mujizat demi mujizat dilakukannya menyembuhkan banyak orang termasuk orang kusta. Dan kali ini kita akan melihat satu kisah orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 mulai. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ini bukan peristiwa yang biasa di zaman itu. Ketika orang biasa menjamah orang kusta, maka dia menjadi najis. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus menjamah orang itu dan Tuhan Yesus tidak najis. Tetapi kuasa ilahinya menyembuhkan orang yang sakit kusta itu menjadi tahir, menjadi sembuh. Dan kalau kita memperhatikan ayat yang ke-40, orang yang sakit kusta itu datang kepada Tuhan Yesus dengan pengertian dan keyakinan. Karena dia katakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Artinya, orang kusta ini tahu bahwa Tuhan Yesus dapat mentahirkan dia. Orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dia. Masalah apakah dia mendapatkan kesembuhan atau tidak, orang kusta ini sadar bahwa itu sepenuhnya tergantung kepada kemauan Tuhan. Dan kita tahu di ayat berikutnya, belas kasihan Tuhan atas orang itu membuat Tuhan Yesus mengulurkan tangan. Dari Markus 1 ayat yang ke-40, dari orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus ini kita belajar bahwa orang yang mau datang kepada Tuhan sebaiknya yakin bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia, Tuhan sanggup menolong dia, Tuhan sanggup mentahirkan dia. Alangkah berbedanya ketika seseorang datang kepada Tuhan dengan keraguan. Orang yang ragu akan ada pertanyaan demi pertanyaan di dalam hatinya. Ada kebimbangan, apakah aku akan ditolong? Apakah aku akan terima kesembuhan? Ataukah aku tidak akan terima kesembuhan? Tetapi kalau orang yang datang kepada Tuhan dengan keyakinan seperti orang kusta ini, dia tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia. Sehingga dia katakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Suatu langkah iman yang patut dicontoh. Mari belajar seperti orang kusta ini. Dalam kehidupan orang yang dikucilkan, disingkirkan, dalam tuduhan secara masyarakat bahwa dia bisa membuat orang lain najis, dia datang kepada Tuhan Yesus dengan keyakinan bahwa kalau Tuhan mau, pasti Tuhan akan menyembuhkan dia. Dan kita akan lihat di dalam Imamat seperti apakah sebenarnya penyakit kusta itu diperlakukan oleh bangsa Israel. Di zaman itu, imam akan memeriksa dan menyatakan apakah itu penyakit kusta atau bukan.
Kemudian dia akan menetapkan apakah itu najis atau tahir. Imamat pasal 13 mulai ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam. Dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis karena daging liar itu najis dan itu penyakit kusta. Dari Imamat pasal yang ke-13 yang kita baca barusan, kita tahu bahwa sungguh penyakit kusta penyakit yang sangat serius, bahkan harus diperiksa sampai 7 hari, kemudian 7 hari tambahan. Bila belum terlalu pasti, kemudian imam memutuskan apakah itu kusta atau tidak, apakah dia najis atau dia tahir. Dan mari kita perhatikan di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 tadi, bagaimana seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus sambil berlutut di hadapannya yang memohon bantuannya. Dia mengatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Sungguh suatu langkah iman bahwa penyakit yang tidak ada obatnya saat itu hanya satu yang bisa menyembuhkan, yaitu Tuhan Yesus, Sang Guru pembuat mujizat, Allah yang menjadi manusia. Saya ulangi membaca Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir.
Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Sungguh suatu penyataan yang penuh kuasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan orang kusta itu dan menyatakan bahwa dia sudah sembuh, dia tidak najis lagi. Sungguh peristiwa yang menakjubkan khususnya buat orang kusta itu. Dan kita belajar apa dari kisah orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus? Mari kita, saya dan saudara yang mau datang kepada Tuhan, mari datang dengan keyakinan dan dengan konsep yang jelas. Percaya bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, maka Dia bisa menyembuhkan kita, Dia bisa menolong kita, Dia bisa memberikan jalan keluar, bahkan Dia bisa mentahirkan kita. Mari belajar dari orang kusta ini. Di dalam keputusasaannya, dia datang kepada Tuhan dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Dan mari ketika kita membutuhkan Tuhan, mari bersikap seperti orang kusta ini. Mari rendahkan diri kita ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari jangan datang kepada Tuhan dengan pembelaan diri, pembenaran diri, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan, pengampunan, kelepasan, bahkan kesembuhan hati dan kemerdekaan yang sejati. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan percaya. Mari ketika kita membutuhkan pertolongannya, mari kita berlutut dan berseru untuk meminta bantuannya. Percaya belas kasihan Tuhan akan melimpahi kita dan kita menerima akan pertolongan yang kita butuhkan. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.